Allah musta'an ya. Kalau orang tua meninggal bunuh diri sebagai anak, mohon nasihat dari Ustaz. Ini muskilah nih, khilaf ulama ya. Karena kasusnya kasus bunuh diri. Orang yang bunuh diri Allah masukkan ke dalam neraka. Wallahu musta'an. Bahkan diharamkan untuk disolatkan mayitnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau di keluarga kita ada yang meninggal dan diselenggarakan oleh orang tua kita dengan acara bid'ah? Apakah kita membiarkan saja sedangkan yang mengerti sunnah hanya kita seorang saja? Aywa, antum bicara islah. Islah itu la darara wa la dirara. Ketika kau merubah dengan tanganmu, dengan lisanmu, dengan doamu, jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau Anda bisa merubah saat itu silakan. Kalau tidak, cukup Anda doakan saja. Semoga Allah ampunkan dia. Ya, jangan menimbulkan keributan. Apalagi Anda sendiri, Anda nggak punya kekuatan. Akhirnya nanti untuk yang wajib lainnya antum nggak bisa mendoakan karena sudah ribut di awalnya. Wallahu musta'an ya. Dosa yang diperbuat bisa diistighfarkan nanti yang akan datang insyaallah. Bagaimana kalau orang tuanya sendiri yang meminta agar dititipkan di panti jompo dengan pertimbangan supaya tidak merepotkan anak? Ya, berikan penjelasan bahwa merawat orang tua yang sudah jompo, ya, artinya ini merupakan pintu sorga yang besar sekali. Minta izin, jangan merasa takut untuk merepotkan. Bahwa dengan direpotkan oleh anak ini bahasanya bukan merepotkan, tapi apa? Kemuliaan yang Allah dihadapkan di depan mata saya, Pak Bu. Izinkan saya untuk menggapai kemuliaan tersebut. Ya, makanya ini mudah-mudahan juga kita akan berdialog sama ikhwan-ikhwan lainnya nanti insyaallah. Kita pengen bikin pesantren khusus para manula gitu. Belum ada kan? Kita bikin biar seru sekalian insyaallah. Jadi mungkin bukan panti jompo ya. Ahlan wa sahlan, mau datang Sabtu Minggu, Kamis Jumat silakan saja ya. Tapi paling enggak kita memberikan satu media untuk mereka lebih fokus dalam memahami agama di hari tua gitu. Bahasanya bukan panti jompo ya, makanya ya antumnya harus dekat juga sama ustaz-ustaz yang ada insyaallah. Allah musta'an. Seorang pemuda gemar mendengarkan nyanyian dan musik. Kenapa nyanyian dan musik dimasukkan dalam ketentuan yang haram? Bukankah nyanyian dan musik dapat menghibur hati yang sedang duka lara? Nah, ente dah. Imam baca surat Luqman ayat 14 ayat 15 kagak nangis. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, enggak nangis. Giliran Iwan Fals nyanyi lagu ibu ngegerung dia subhanallah. Ini kan kefatalan ketika Quran kalah dengan musik, sahih. Makanya musik dikatakan lahwal hadis. Untayan kalimat yang membuat orang lalai. Betul. Anda sudah termasuk orang yang terlalai dengan mengatakan bukankah musik dapat menghibur hati yang duka lara? Sorry. Bukankah Quran yang bisa menghibur Anda gitu loh. Quran itu kalau Anda pahami betapa mulianya di dalam Quran. Sekian banyak kemuliaan dipertontonkan dalam Al-Quran. Ini karena Anda seperti ini karena Anda nggak merasakan indahnya Quran yang Anda rasakan tetapi musik tersebut. Allah musta'an ya. Jadi jelas pengharamannya karena ada sekian banyak ayat dan hadis yang mengharamkan hal tersebut. Dan ini merupakan amalia yang bukan amalia Islam. Apakah berpahala suami bersedekah atas nama istrinya yang sudah meninggal atau sebaliknya? Wallahu musta'an. Tetapi yang pasti tidak ada contoh seorang suami yang ditinggal istrinya bersedekah untuk istrinya. Ya, karena Nabi Muhammad SAW pun tidak mengajak para sahabat tidak melakukan. Allah musta'an. Bolehkah berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Sudah dijawab tadi ya. Libatkan, bukan berkorban untuknya. Ini tulisannya angkatan tahun 50 gitu. Kayak tulisan orang tua saya soalnya. Pertanyaan Ustadz, ada 2 pertanyaan. 2 anak-anak yang soleh akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal insya Allah. Apakah seorang suami, seorang istri yang berdoa kepada suami atau istrinya yang sudah meninggal akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh anak kepada yang soleh tersebut? Akhi, pintu surganya berbeda. Pintu surganya berbeda ya.
Kita mendoakan orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita pun diterima. Karena Nabi yang mengatakan istaghfiru li ahikum was'alullahu lahu at-tasbit fa innahul ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudaramu. Ada perintah untuk memintakan ampun. Tetapi kalau kedua orang tua ini sesuatu yang spesial. Karena Allah meletakkan pada perintah wabil walidain ihsana tadi. Setelah tidak berbuat syirik, pada kedua orang tua berbuat baik. Sehingga seorang suami mendoakan istri yang sudah meninggal atau sebaliknya merupakan kemuliaan. Karena doa merupakan ibadah yang mudah diucap dan gampang diamalkan. Tolong diulang sekali lagi secara lambat tentang doa yang berusia. Beli bukunya aja tuh, ada, nggak usah nyatet jadi. Murah 10.000 buat buku. Kalau Anda bisa imla'il farok, saya sebut lagi nanti. Masya Allah. Ustaz, dulu Anda punya guru agama di SMA. Beliau cerita tentang pembagian waris yang dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Guru saya tahu benar hukum waris itu, tapi dia mau membagi waris dengan hukum Allah. Dia mau membagi hukum Allah. Beliau segan, takut digunjing gila harta oleh saudara-saudara dan masyarakat. Karena untuk menghindari mudarat itu, maka guru supaya tidak jadi ya akhi, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit rasanya. Karena Anda harus berilmu sebelum berkata dan beramal. Sehingga Anda yang berilmu tapi mengamalkannya berbeda, batil. Haram hukumnya nanti. Apalagi dia seorang guru, wajib menegakkan hujjah. Tegakkan bagi waris dengan nyata. Nanti kalau Anda memang sudah punya, dapat waris, dapat bagian juga, terima aja dulu. Setelah itu Anda bagi saudara Anda, silakan. Jangan sombong gitu. Karena pembagian merupakan kemuliaan. Allah telah berbuat adil dengan pembagian waris tadi. Bagaimana hukumnya bila pembagian waris tidak sesuai dengan ilmu waris secara syariat, melainkan dibagi rata? Zalim. Jika sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Rembuk keluarga. Harus adakan islah, menarik kembali dan lain sebagainya. Karena al-waris hak. Wallahu musta'an. Dan yang terakhir, Ustaz, jika orang tua meninggal dan meninggalkan hutang puasa selama 3 Ramadan, apa cukup dengan fidyah saja atau diganti juga dengan puasa anaknya? Kalau dia puasa, hutang puasa, bayar puasa. Ya. Tapi kalau dia hutang puasa karena sakit yang memang harus pakai fidyah, ya cukup fidyah. Ya, makanya harus ada dialog tuh antara orang tua sama anak. Ya, dia nggak puasa sebab apa? Jika orang tua sudah pikun, apakah kita boleh mensedekahkan hartanya? Kita boleh mensedekahkan hartanya. Wallahu musta'an. Yang pasti kepikunannya sampai tahapan apa gitu. Karena kalau sudah dia pikun, ya dispensasi tegak, diuntung seperti mayit adanya. Wallahu musta'an, seperti itu ya. Jadi mungkin yang dituakan yang mungkin mengambil keputusan karena kepikunan orang tua tadi. Tip. Ayo, ini terakhir ini. Tadi dijelaskan kewajiban berarti orang tua. Yang pertama, apakah anak wajib mengkodok sholat orang tua? Tidak ada kodok dalam sholat seseorang untuk orang yang sudah meninggal. Dan dijelaskan wajib bayar puasa. Apakah anak harus membayar puasa 1 bulan penuh? Iya. Emang orang tua ente begitu ya? Oh, insyaallah. Harus. Mau bayar bertahap, mau enggak ya. Makanya ini calon-calon orang tua jangan pada begitu kesian anak. Insyaallah. Allah musta'an. Ya her, ya fatifillah. Mudah-mudahan yang disampaikan ini berfaedah buat saya pribadi, ya, buat antuna sekalian, ya. Wallah, saya minta maaf kalau ada kekurangan, ya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keburukan dan kesalahan dari diri saya dan iblis, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.